Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam sapaan teduh pagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan, aktivitas, kami rindu akan kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sejauh demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mungkin kita ingat dengan seorang komedian atau komika yang bernama Charlie Chaplin pada tahun 1800-an. Charlie Chaplin pernah menulis sebuah buku dan menceritakan bagaimana dia dan juga ayahnya. Suatu saat Charlie Chaplin dan ayahnya ingin menonton sirkus. Pada saat mengantri untuk mengambil tiket, ternyata ada satu keluarga, ayah, ibu, dan juga anak-anak yang berjumlah 4 orang juga mengantri untuk membeli tiket sirkus. Tapi ternyata setelah penjual tiket menyatakan harga untuk 4 orang, ternyata sang ayah sedikit agak kebingungan karena uangnya tidak cukup. Sehingga ayah Charlie Chaplin merogoh kantongnya dan menjatuhkan uang $20 serta memukul pundak ayah yang ada di depan Charlie Chaplin. Ayah tersebut menunduk ke bawah dan ayah Charlie Chaplin mengatakan uangnya jatuh. Sehingga ayah dari dua anak itu tadi mengatakan terima kasih. Singkat cerita, ternyata Charlie Chaplin dan ayahnya tidak bisa masuk ke dalam pertunjukan sirkus karena uang ayah Charlie Chaplin sudah tidak ada lagi. Tapi Charlie Chaplin tidak merasa kecewa dan mereka pulang dengan tersenyum. Demikianlah suatu cerita yang pernah diceritakan oleh sang komedian atau komika di mana dia menceritakan tentang ayahnya. Di dalam bahan bacaan kita, di mana Paulus memberikan suatu kritikan, khususnya bagi orang tua, yaitu ayah. Kenapa Paulus memberikan suatu kritikan hal tersebut bagi para orang tua, khususnya ayah? Karena pada saat itu sangat marak sekali sistem yang dikatakan patria potestas. Khususnya pada saat itu sistem patria potestas ini terjadi di Romawi. Arti patria potestas berasal dari bahasa Latin, yaitu pater artinya ayah, dan potestas itu adalah kekuasaan. Jadi patria potestas artinya kekuasaan seorang ayah. Bagaimanakah hukum Romawi kuno yang terjadi pada saat itu? Dikatakan
keluarga pada zaman Romawi ada ayah, ibu, anak, dan juga budak. Itulah dikatakan keluarga. Patria potestas adalah pemegang kekuasaan absolut, yaitu ayah dalam rumah tangga. Jadi, melihat perjalanan keadaan Patria potestas ini, sehingga Paulus itu memberikan suatu kritikan, khususnya dalam ayat 4, yang dinyatakan bahwa jangan bangkitkan amarah anak-anakmu, tapi didiklah dia di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apakah yang terjadi pada saat itu? Dalam sistem Patria potestas itu, seorang ayah mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Seorang ayah, ia dapat menjual anggota keluarganya menjadi budak. Ketika seorang anak lahir dari satu keluarga, seorang ayah itu bisa menerima atau membuang anak tersebut. Ketika seorang anak sudah lahir, maka diperlihatkanlah kepada ayah anak tersebut. Jikalau ayahnya membungkuk, itu artinya anak tersebut diterima dan dibiarkan untuk hidup. Tapi ketika ayah tersebut berpaling dan pergi, itu artinya anak tersebut harus dibuang. Dan sistem pada saat itu, seorang ayah, ia dapat mengambil hukum ke tangannya sendiri. Ia dapat bahkan membunuh anggota keluarganya jikalau ayah tersebut itu tidak menginginkannya. Jadi, begitulah hal yang terjadi, khususnya dalam keadaan keluarga, yang terjadi dalam sistem Patria potestas. Dalam kritikan yang dinyatakan Paulus ini, ketika Paulus melihat hal itu terjadi, Paulus menyatakan suatu kritikan tapi didasari dengan firman Tuhan. Jikalau seorang ayah adalah pemimpin tertinggi di dalam keluarga, seorang imam di dalam keluarga, seorang ayah ternyata tugasnya bukan hanya untuk mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Tapi bagaimana sebuah keluarga, baik ayah ataupun ibu itu boleh menanyakan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Apa yang didambakan oleh anak-anak dari sebuah keluarga. Sama seperti Charlie Chaplin tadi, ketika hanya berbicara soal uang, ternyata Charlie Chaplin tidak mempersoalkan masalah uang $20 untuk bisa masuk ke dalam arena sirkus. Tetapi ketika dia menuliskan cerita itu, ternyata dia menceritakan ada pengajaran yang luar biasa yang dia dapatkan dari ayahnya. Ya. Untuk itu, bagaimana dikatakan seorang keluarga itu keluarga yang harmonis? Pastinya ada ayah, ibu, dan anak-anak yang takut akan firman Tuhan. Ada ayah yang selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan juga mempraktekkannya di dalam kehidupannya. Sehingga dari apa yang boleh dilakukan ayah ataupun ibu, dia akan menceritakan, dahulu orang tuaku melakukan hal yang seperti ini. Dia mengajak aku ke gereja dan sampai dia nanti boleh menceritakannya kepada anak cucunya. Betapa bahagianya jika seorang keluarga, sebuah keluarga bisa melakukan hal yang seperti itu. Untuk itu, kita sebagai warga gereja, sebagai keluarga kesayangan Allah, di mana ada ayah, ibu, dan anak, marilah kita tetap bersama untuk menyatakan kasih Allah di dalam keluarga kita. Sebagai ayah, bukan hanya sebagai pencari nafkah, atau ibu untuk memastikan bahwa anak-anaknya tetap sehat dan tercukupi, atau anak juga
melakukan tugasnya seperti apa yang sudah diaturkan, tapi lebih dari itu bagaimana keluarga kita boleh tetap bersama-sama datang ke hadapan Allah dan mempersembahkan keluarga kita sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan. Kami berasal dari sebuah keluarga. Kami tumbuh besar dari sebuah keluarga. Kami mengetahui apa yang baik dan buruk juga dari sebuah keluarga. Keluarga adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk bisa membentuk dan juga membawa dunia ini kepada hal yang baik. Dan gereja juga terdiri dari keluarga-keluarga yang senantiasa selalu mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran akan kebaikan Tuhan. Jadikanlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang terus menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khusus Tuhan di sini kami mau berdoa buat BPMK kami yang sudah Tuhan pilih untuk bisa memimpin Klasis Jakarta Kalimantan dalam segala kegiatan-kegiatan di dalam Tritugas Gereja. Beserta juga dengan tim kerja Klasis yang sudah dipilih, yang sudah diberikan job desk, pekerjaan yang boleh kami lakukan untuk kemajuan Klasis Jakarta Kalimantan. Begitu luas wilayah pelayanan kami Tuhan, tapi itu tidak menjadi alasan kami tidak melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Buat seluruh BPMR di semua wilayah Klasis Jakarta Kalimantan yang boleh saling bekerja sama dengan BPMK untuk memajukan Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan hikmat bagi kami. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami, kegiatan kami, dan segala pekerjaan kami. Biarlah dalam satu hari ini, tangan kami, kaki kami, mulut kami, hati dan pikiran kami selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan teduh kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.